Fahrun Aktandi bin Fahrudin. Saya nikahkan engkau dengan anak saya yang bernama Metia Yulita dengan mahar 1 banyak emas tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Metia Yulita binti Bustomi dengan mahar 1 banyak emas dibayar tunai. Allah barakallahu laka fiha wa ta'alakum tayyibatan sinnahu ala ma yasha'u wa bi ijabati Allah subhanahu wa ta'ala ma aman wa yaqulu ma iman yasiru laka wa ma sabirin wa tambayu ma fitnatu rijaka wa karamika wa rahmatika ya arhamar Allahumma dibaina qulubina kama ala tabaina Adam Hawa wa dibaina qulubina kama Ibrahim wa Zahra al-baina qulubihima kama tabaina Yusuf wa Sulaiman al-baina qulubihima kama tabaina Muhammadin hadiyatul kubra subhanallah subhanahu wa ta'ala rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Pada hari ini Minggu 5 April 2020 saya suami saya M. Fahran Oktandi bin Fahrudin berjanji dengan sesungguh hati bahwa saya akan mempergauli istri saya bernama Metia Yulita binti Bustomi dengan baik, muasyarah bil ma'ruf menurut ajaran Islam. Kepada istri saya tersebut saya menyatakan syigat tahlik sebagai berikut. Apabila saya 1. Meninggalkan istri saya selama 2 tahun berturut-turut. 2. Tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 bulan lamanya. 3. Menyakiti badan atau jasmani istri saya. 4. Membiarkan atau tidak memperdulikan istri saya selama 6 bulan atau lebih. Dan karena perbuatan saya tersebut, istri saya tidak ridha dan mengajukan gugatan kepada pengadilan agama. Maka apabila gugatan diterima oleh pengadilan tersebut, kemudian istri saya membayar Rp10.000 sebagai ihwat atau pengganti kepada saya, jatuhlah talak saya 1 kepadanya. Kepada pengadilan agama saya memberikan kuasa untuk menerima uang ihwat tersebut dan menyerahkannya kepada Badan Amil Zakat Nasional untuk keperluan ibadah sosial. Merangin 5 April 2020. Suami M. Fahran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Yang pertama-tama malam kita semua henti-hentinya untuk mensyukuri nikmat Allah Tuhan yang Maha Kuasa dengan segala rahmat dan ridhonya. Pada pagi hari ini Allah telah memberikan kita semua ridhonya, karunia-Nya sehingga dapat menghadiri acara akad nikah ijab kabul daripada anak ponakan kami, yaitu Metia Yulita SK binti kakak kami Bustami SPKP dan Ibu Yulina dengan anak kami M. Fahran Oktandi AMK, putra pertama dari Bapak Fahrudin dan Ibu Sarifah. Alhamdulillah. Kemudian yang kami hormati orang tua kami, yaitu Bapak Haji Sabri Sanan dan juga tokoh masyarakat, ada Bukit Pak Kades,
Pak Haji Samad dan seluruh alim ulama jadi pandai tua-tua tahu kecil sakti kita berdua kecil tak sebut nama kita tak timbau gelarnya yang ada di rumah sebuah rumah yang dekat Tupung Berak bawah balik Pulau Semeli Gading. Hadirin sekalian, Bapak Ibu yang kami hormati, alhamdulillah, tentu hari ini anakku Meitia Yulita dan Fahran, engkau telah Allah jadikan pasangan suami istri. Ini adalah pertemuan jodoh, rezeki dan maut sudah Allah takdirkan, dan hari ini Allah satukan Anda berdua dalam satu ikatan perkawinan, yaitu dengan akad nikah ijab kabul. Maka Anda berdua resmilah jadi pasangan suami istri, baik menurut syara maupun menurut adat yang tejo terpakai di bumi Tali Undang Tambang Teliti Kabupaten Merangin pada pagi hari ini. Anakku berdua, adat juga mengatakan bahwa semakin tahu semakin diajar, semakin cerdik semakin disapu. Oleh karena itu adat juga mengatakan batang pulai bertingkat naik meninggalkan ruih dengan buku, manusia bertingkat turun dengan laku dengan perangai. Maka pada hari ini adat juga mengatakan itu dengan akad nikahmu maka perangai bujang tinggallah di bujang, perangai gadis tinggallah di gadis, dengan lengah di ujung tanjung dan air sedang mengalir, dengan leko di kebun bunga lihat bunga sedang berkembang. Lupa diagak dengan agih, lupa di kain tidak bersir-bersiring, lupa dapur tidak berasap. Kenapa? Karena sudah ada tanggung jawabmu terhadap rumah tanggamu, baik Fahran maupun Meitia, masing-masing sudah memiliki tanggung jawab sebagai seorang suami dan sebagai seorang istri anakku berdua. Maka surah An-Nisa mengatakan bahwa ar-rijalu qawwamun 'alan nisa, laki-laki pemimpin bagi kaum wanita. Artinya Fahran harus tahu bahwa anakku Fahran hari ini sudah menjadi kepala keluarga. Seorang kepala itu tugasnya adalah mengurus istrinya, mengurus rumah tangganya, memiliki tanggung jawab yang besar pada rumah tangganya. Meitia juga demikian, tugasnya mengurus suaminya nanti. Kelak engkau punya anak, urus pula anak-anakmu dan rumah tanggamu. Maka itulah tugas daripada dua suami istri anakku berdua. Maka ulama mengatakan bahwa setiap kamu adalah pemimpin, Allah minta pertanggungjawabannya kelak. Ya. Nah, oleh karena itu anakku berdua tentu ada tugas, ya, dari mulai ketua kepala rumah tangga sampai ketua RT, kemudian kepala desa, kadus, kepala desa, camat, bupati, sampai paling atas. Allah akan minta pertanggungjawabannya kelak. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Nah, itu. Jadi anakku berdua, kamu sudah menjadi orang yang mempunyai tugas dan beban yang berat. Wafu bil ahdi innal ahda kana mas'ula. Ingat, ya, setiap janji yang kau ucapkan, nah, maka semuanya Allah akan minta jawabannya. Penuhilah janji, kata Allah tadi. Janji itu Allah minta jawabannya. Itu. Karena itu anakku berdua, ulama sering mengatakan bahwa ada 3 perjanjian yang amat berat dalam hidup ini, yang disebut dengan misaqun ghalizo. Yang pertama adalah ketika kaum Bani Israel berjanji beriman kepada Allah, maka janji itu juga digolongkan dengan perjanjian yang amat berat, misaqun ghalizo. Yang kedua, ketika para nabi menerima wahyu, berjanji untuk menyampaikan wahyu kepada umatnya, maka janji itu juga digolongkan dengan misaqun ghalizo, perjanjian yang amat berat. Yang ketiga, ketika anak Adam akad nikah ijab kabul, ada sifat ta'liq, maka janji itu juga digolongkan dengan perjanjian yang amat berat, misaqun ghalizo. Itu makanya tadi anak-anak berdua, bahwa janji tadi, Wafu bil ahdi innal ahda kana mas'ula tadi, penuhilah janji,
Sesungguhnya janji itu Allah akan minta pertanggungjawabannya. Jadi berat anakku, jangan dikira gampang menikah itu. Ya, habis masa bahagia, mulai masuk masa-masa ada suko, ada duko, ada bahagia, ada menderita, semua macam-macam. Bapak makamulah melalui semuanya. Yang hadir di sini yang menikah lah paham kalau rumah tangga itu ada pasang surutnya. Ya, ada kata adat nih, ada genting nanti putih, ada biar nanti tebuk, ada. Ya, maka ingatlah bahwa engkau harus menjadi istri yang baik, suami yang baik bagi istrimu. Kalau ada masalah, jangan cepat engkau tinggalkan rumahmu. Ya, selesaikan dengan baik, ya, dengan adat. Kalau misalnya galau di hati, ambil wudhu cepat. Ya, bawa sembahyang, bawa mengaji. Sama juga media kesal dengan laki, dengan dulu menawarkan dan dengan ambil wudhu, bawa sholat, bawa ngaji. Mengadulah kepada Allah anakku. Tidak usah curhat pada siapapun, nanti bumbunya bertambah. Tidak boleh. Maka banyak rumah tangga yang rusak itu karena salah curhat. Ya, kalau mau curhat, silakan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tempat kita curhat, tempat kita mengadu. Mudah-mudahan kalau engkau berdua saling mengerti, memahami kelemahan masing-masing, menerima dengan tulus ikhlas, rumah tanggamu insya Allah rumah tangga yang baik di jannati, kata Allah, mengalir surga dalamnya. Rumahku surgaku, baik di jannati. Nah, buatlah rumahku sebagai surga setiap harinya. Insya Allah mudah-mudahan bahagia engkau anak-anak, semoga bahagia karena bapaknya bahagia, saling rukun dan damai, anak juga senang bapaknya bahagia. Tapi kalau ini bapak bertengkar siang malam, anak juga tidak bahagia, tidak nyaman anak-anak, karena kita sudah mendidik ngajaran yang tidak benar. Karena itu insya Allah rumah tangga bahagia. Kemudian minta doa restu orang tuamu. Ya, apa caranya? Atau gulai sebangku, kalau ada serumah nanti kita antar gulai ke orang tua kita, kedua-duanya. Ada rezeki, hari baik bulan baik, ingat dia, ya, jangan pernah engkau sakiti hatinya, walaupun engkau hari sudah menikah, ya, pahran sudah punya bicu, sudah punya istri, media sudah punya suami, tidak boleh engkau membantah hubungannya, karena engkau 9 bulan lebih dalam rahimnya. Dialah yang mendidik engkau, dialah yang ngurus engkau dari bayi sampai hari ini sekolah, macam-macam lah perangai kita kecil dulu. Ya tak? Nah, tidak pantas tak engkau buat hatinya luka, tidak pantas engkau buat hatinya menangis, karena surga juga ada di telapak kaki ibumu, anakku berdua. Maka ada pantun mengatakan, kalau lah berbuah rambutan di halaman, tebu dan salak ditebang jangan. Kalau lah berdua nasibnya badan, ibu dan bapak lupakan jangan. Sayangi dia berdua. Kalau engkau rukun, sayang orang tuamu pula, surga lah nunggu. Kenapa? Karena nikah itu, ya, kata ulama, separuh dari ibadah dunia sudah jalankan, tinggal lagi separuh lagi. Kalau separuh begitu nikah itu setengah dari ibadahmu pada Allah dan kau lakukan, tinggal di setengahnya belum lagi. Luar biasa nikah itu. Maka nikah itu kata Allah, kata Rasulullah, nikah itu sunnahku, kata Rasulullah. Barang siapa yang ikut sunnahku, maka dia bukan golonganku. Nah itu, anakku berdua, yakinlah insya Allah mudah-mudahan rumah tanggamu bahagia, damai sentosa, dan akhirnya sakinah mawaddah warahmah. Nah itu mungkin. Terima kasih anakku berdua. Kalau licin jadikanlah tongkat, kalau gelap jadikanlah seluruh. Insya Allah mudah-mudahan engkau bahagia dunia akhirat, kalau akan derajatmu insya Allah, dan anakmu soleh-soleha, hidupmu di akhir hayat insya Allah husnul khatimah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.